Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Aditya Nugroho dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang algoritma dan pemrograman. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat dan menginstal suatu kode editor. Nah, di sini kita akan melihat apa saja yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan menginstalasi Python, yang dimana kita tidak akan menggunakan website online compiler lagi, namun kita akan langsung menginstal Python sehingga kita dapat langsung membuat algoritma di sana. Lalu kita akan menginstal dan mengkonfigurasi PyCharm. Lalu kita akan menjalankan beberapa program local import. Lalu kita akan memanajemen proyek lokal. Lalu kita akan nantinya menginstal library tambahan melalui PIP. Lalu kita akan menginstalasi VS Code plus Copilot dengan extension Python. Lalu kita menginstalasi Cursor AI dengan extension Python. Lalu instalasi Windsurf AI dengan extension Python, yang dimana Cursor AI, Windsurf AI, VS Code dan Copilot ini merupakan suatu kode editor yang dimana menggunakan AI agent sehingga mempermudah kita dalam pembuatan kode. Lalu yang terakhir, kita akan bereksperimen sederhana, kita membuat prompt aplikasi sederhana menggunakan AI agent dari ketiga editor AI yang telah kita install nanti. Nah, saat ini kita akan membuat saat ini kita akan membuat nah teman-teman, saat ini kita akan mencoba untuk menginstal Python. Bisa teman-teman langsung bisa masuk ke web ini python.org/downloads di Chrome teman-teman. Lalu kita bisa scroll di sini, teman-teman bisa lihat ada banyak beberapa versi yang telah dirilis. Yang paling terbaru ada Python 3.9.25. Nah, di sini kita akan langsung mencoba download saja Python di download for Windows Python 3.14. Nah, di sini sudah terinstall teman-teman. Selanjutnya kita langsung download di sini saja. Kita akan melakukan download PyCharm. Teman-teman bisa datang ke web ini jetbrains.com/pycharm. Di sini teman-teman bisa download, bisa breakdown ke bawah. Kita bisa mendapatkan .exe Windows atau .exe Windows ARM64. Saya di sini akan menggunakan Windows. Oke, ini sudah mulai terdownload. Sembari menunggu, kita langsung mencoba mendownload Windsurf dan Cursor. Nah, di Windsurf bisa teman-teman masuk ke laman windsurf.com, lalu download for Windows, download for x4. Oke, download for x4. Ini ada error teman-teman, kita coba langsung ke Cursor saja. Download for Windows. Nah, Cursor di sini sudah bisa kita download, sedangkan Windsurf coba kita download ya teman-teman. Download for Windows, download for. Sepertinya di sini ada error ya teman-teman. Sembari menunggu, kita akan mencoba melakukan instalasi Python terlebih dahulu. Kita masuk ke laman tadi, kita buka filenya, lalu kita klik add python.exe to path di sini. Lalu kita install. Kita tunggu.
Sembari menunggu, saya akan mencoba untuk mendownload ulang kembali Windsurf, teman-teman. Oke, for Windows, for oke. Sepertinya ada error Cloudflare di sistem. Nah, di sini Python kita sudah tersetup, teman-teman. Kita bisa close. Kita bisa mengecek apakah Python kita sudah benar-benar terinstall. Kita bisa ke Windows, kita klik Python, kita run. Nah, kemudian seperti ini, teman-teman. Mungkin terlihat simpel seperti terminal. Bisa mencobanya dengan kode sederhana seperti print. Hello world. Nah, akan muncul hello world seperti ini, teman-teman. Kita juga bisa mengeceknya apakah konfigurasi ini sudah benar-benar terinstall di OS kita. Kita buka Windows, kita klik cmd, kita ketik Python dash version. Nah, di sini Python 3.14.0 sudah terinstall di dalam operating system kita. Teman-teman, di sini kita akan coba PyCharm. Kita run. Welcome to PyCharm setup. Kita akan setup PyCharm. Kita memilih di mana akan kita taruh filenya. Kita taruh di oke. Nah, next, kalau kita create desktop shortcut, kita add bin folder to the path. Next, JetBrains. Oke, install. Di sini akan PyCharm setup akan memulai ekstraksi agar dapat terinstall di dalam perangkat kita. Sembari menunggu, kita akan melakukan instalasi kursor. Kita I accept the agreement. Next, kita pilih alamat yang akan dituju. Search saja, kita di program files, kursor. Next. Nah, sini kita akan add to path, lalu kita create desktop icon. Next, dan install. Oke, bisa kita lihat kembali setup kursor kita sedang melakukan ekstraksi file ke dalam folder yang telah kita pilih tadi. Saya tidak tahu ini kenapa bisa error ya, teman-teman, Cloudflare-nya. Mungkin saya akan mencobanya sembari menunggu beberapa menit ke depan. Nah, di sini
kursor kita sudah terinstall, kita nanti saja kita satu persatu. Nah, sini PyCharm kita tunggu saja. Oke, di sini PyCharm kita sudah terinstall ya teman-teman. Finish. Nah, selanjutnya saat ini kita akan mencoba membuka PyCharm ya teman-teman, dan melakukan konfigurasi melalui PyCharm. Oke, di sini kita centang. Kita allow. Nah, di sini kita skip dulu. Nah, teman-teman, seperti inilah tampilan PyCharm ya teman-teman. Ada new notebook, new script, new project, open, dan pull repository. Di bagian sini teman-teman bisa lihat ada customize, plugins, dan learn. Ini kita bisa mengcustomize seperti tema, ada dark and light, light with black header, high contrast. Saya akan memilih dark saja. Lalu kita bisa memilih language. Saya akan memilih default English. Lalu ini ada region. Lalu ID font 13. Saya akan lihat di all settings. Di sini ada appearance and behavior, ada zoom, UI options, ada font. Di sini coba saya akan ubah custom fontnya menjadi saya akan ubah custom fontnya menjadi JetBrains mono medium. Nah, klik OK. Nah, maka font di dalam PyCharm akan berubah ya teman-teman. Mungkin seperti itu konfigurasi yang telah kita lakukan melalui PyCharm. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di dalam kursor dan WinServer. Nah, saat ini kita akan mencoba konfigurasi menggunakan kursor ya teman-teman. Tadi kita sudah melakukan instalasi kursor. Kita buka saja kursor. Tunggu sebentar. Oh iya, sembari menunggu teman-teman, kita akan memiliki satu extension lagi yang dimana melalui VS Code. Sepertinya kita kursornya kita nantikan dulu, skip dulu. Kita akan menggunakan VS Code di sini. Teman-teman bisa melakukan instalasi VS Code melalui instalasi VS Code. Teman-teman bisa menginstal di sini, Visual Studio Code, lalu melakukan klik unduh di sini. Nanti ketika teman-teman sudah menginstal, di sini saya akan mencoba membuat file baru, new file. Sebentar teman-teman, folder baru di sini. Saya akan membuat folder baru.
di saya membuat new folder di sini. Coba VS Code. Nah, saya select folder. Oke, di sini kita akan membuat new file. Di sini kita buat main.py. Nah, di sini teman-teman kita akan menginstal extension di mana yaitu Python ya teman-teman. Kalian bisa search di sini Python. Nah, teman-teman bisa mendapatkan installing Python di sini. Saya teman-teman install. Teman-teman tunggu sebentar. Oke, di sini kita sudah menginstal Python. Kita open project folder. Kita open yang tadi di mana? Coba VS Code. Oke. Oke, mungkin kita langsung saja di sini. Extensionnya sudah tersimpan, sudah terinstall. Nah, kita juga membutuhkan ini ya teman-teman, yaitu extension Copilot, dimana kita sebentar ya teman-teman, dimana kita bisa menginstal extension di sini Copilot. Nah, kita Copilot di sini akan berguna nantinya sebagai AI agent kita dalam pembuatan kode. Teman-teman bisa install di sini karena saya sudah menginstal kita Copilot ini di Visual Studio Code saya. Bisa teman-teman lihat. Oke. Bisa main PY di sini. Open chat. Di sini kita bisa melihat Copilot kita sudah terkonfigurasi ya teman-teman. Kita klik seperti ini, kita print. Kita coba run. Nah, di sini Python kita sudah terinstalasi ya teman-teman, extension Python kita. Yang dimana bisa teman-teman lihat di terminal di sini, output yang diberikan yaitu hello world ya. Oke, lalu, nah saat ini kita akan melakukan konfigurasi melalui kursor teman-teman. Kita buka terlebih dahulu aplikasi kursornya. Kita login. Tunggu sebentar. Sini saya akan login menggunakan GitHub saja. Oke, ini kita centang, lalu processing, lalu login. All set, feel free to return to cursor. Nah, di sini kita sudah selesai login. Saat ini kita bisa teman-teman lihat, kita bisa ke menu cursor, lalu di sini ada preference. Di sini kita bisa import from VS Code. Di sini saya mau import saja. Import. Oke.
Apakah sudah? Di sini kita pilih English. Di sini VS Code. Di sini kita continue. Nah, di sini kita bisa pilih konfigurasinya mau agent layout atau IDE layout. Saya pilih IDE layout. Lalu di sini kita bisa pilih tema. Di sini saya akan memilih tema dark saja. Continue. Lalu kita continue lagi. Nah, kita open project. Kita ke project kita yang sebelumnya, yaitu di tulis C, coba VS Code folder. Nah, di sini kita tampilan kursor seperti ini ya teman-teman. Di sini extensionnya. Oke. Nah, di sini kita mau menginstal Python teman-teman. Kita di sini ada install recommendation Python extension. Kita klik saja install di sini. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Nah, penginstalan sudah selesai. Kita print ke sini. Tidak ada print hello world jika kita run. Nah, akan muncul output hello world di terminal karena kita sudah menginstal extension Python. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan instalasi Windsurf dan konfigurasinya di dalam Windsurf. Nah, klik, teman-teman bisa ke laman windsurf.com, lalu klik download for Windows, download for x64. Oke teman-teman. Ini kita akan melakukan konfigurasi dalam Windsurf ya teman-teman. Di sini saya sudah melakukan download Windsurf. Jika teman-teman ingin download, teman-teman bisa langsung saja ke laman ini, lalu teman-teman klik download di sini dan akan Windsurf akan terdownload secara langsung di perangkat teman-teman. Di sini kita akan mencoba melakukan run Windsurf. Next, next, next. Jangan lupa ini add to pad ya teman-teman. Di sini kita mau create a desktop icon, install. Oke, kita tunggu sebentar. Nantinya kita akan mendapatkan 3 AI code editor ya teman-teman. Yang pertama yaitu Windsurf, lalu Cursor, dan juga VS Code yang menggunakan Copilot. Kita akan melakukan eksperimen sederhana yang dimana kita mencoba membuat suatu project dengan prompt yang sama tetapi menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Kita akan bandingkan ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah completing setup Windsurf. Lalu kita akan coba launch saja, kita konfigurasi Windsurf. Get started. Ini kita pilih VS Code, VS Code. Dan next, di sini kita juga bisa memilih tema ya teman-teman. Kita bisa choose. Di sini saya akan memilih dark saja. Next. Dan login. Di sini saya akan login menggunakan Google.
Oke, di sini saya sudah berhasil login. Lalu kita kembali ke Windsurf. Kita sign up. Nah, tampilan Windsurf seperti ini ya teman-teman, tidak beda jauh dengan tampilan kursor maupun VS Code. Nah, di sini kita mau coba isi yang ini, coba VS Code. Yes, trust the author. Kita mau ubah dulu. Nah, oke teman-teman. Sini kita mau coba print. Lalu coba run teman-teman. Oke, kita lihat extensionnya terlebih dahulu. Di sini kita ada install Python. Begitu ternyata Python belum kita install teman-teman, kita install Python dulu. Yes, trust publisher and install. Kita tunggu sebentar ya teman-teman selagi dia menginstal Python. Di sini sudah terinstall ya teman-teman. Ini kita coba print hello world, lalu kita run. Nah, di sini Windsurf kita sudah terkonfigurasi ya teman-teman dan dapat kita gunakan sebagai code editor. Oke. Nah, saat ini juga kita akan mencoba running program lokal yang telah kita buat ke dalam konfigurasi lokal yaitu VS Code. Jadi kita akan mencoba mengcopy kode ini yang telah pernah kita buat waktu pembelajaran sebelumnya. Kita coba running di dalam VS Code. Kita run dulu, kita copy dulu semuanya, kita ke VS Code, kita new file, buat file main.py,
Lalu kita copy semua kode yang pernah kita buat, jangan lupa di save. Lalu di sini kita akan mencoba melakukan running kode ini, apakah sama dengan hasil kode yang ada di dalam web Replit ini. Itu mari kita coba running dulu yang melalui Replit. Xgrade 2 1 4 5 dan 1. Hasil output dari kode ini menjadi seperti ini ya teman-teman. Bisa kita lihat sesuai dengan apa yang telah kita tulis di dalam kode. Namun bagaimana jika di dalam VS Code? Mari kita coba. Xgrade 2 3 1 4 5 dan 1. Nah, hasilnya sama ya teman-teman. Bisa lihat baik di sini maupun baik di web melalui Replit maupun dalam VS Code, hasil yang diberikan sama ya teman-teman. Nah, dan juga kita juga menjalankannya melalui command prompt ya teman-teman. Ini bisa teman-teman copy, lalu kita pergi ke command prompt. Lalu di sini kita copy dan kita sebentar teman-teman. Kembali. Sebentar. Oke, sebentar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika kita coba kembali di dalam CMD, tinggal kita copy indeks yang biru ini. Sebentar teman-teman, ini kita copy, lalu kita buka CMD command prompt, lalu kita pilih sini. Nah, hasilnya akan sama teman-teman, seperti yang telah kita jalankan di terminal VS Code maupun di terminal Replit. Ulang ya, 1 dan 1. Nah, ini akan memberikan hasil yang sama teman-teman, karena baik CMD maupun terminal di VS Code dan terminal di Replit itu sama-sama sebagai tempat terminal ya teman-teman, atau sebagai output dari kode, sehingga mereka dapat menghasilkan output yang sama. Seperti itu teman-teman. Nah, saat ini juga kita akan mencoba membaca file teks, di mana kita akan membuat file txt yang berisi teks, lalu teks tersebut dapat dibaca melalui output dari kode with open file.txt, r, artinya read sf, dimana mendefinisikan sebagai f yaitu file, lalu isi sama dengan f.read. Ini adalah library bawaan yang bisa membaca file isi dari txt-nya, lalu print isi. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita coba terlebih dahulu. Kita mau buat file baru, file txt, namanya itu kota.txt. Oke, sini kita mau tulis Semarang, Banten, dan Jogja. Nah, kita mau buat tempat baca .py. Oke, jadi kita mau tulis di sini with open, lalu kurung kota.txt, lalu koma, lalu kurung r s f, lalu di sini kita bilang kota isi itu sama dengan f.read,
kurung, lalu kita print isi. Oke, jika kita run, ada kelebihan. Oke, jika kita run, oke teman-teman, ternyata file txt-nya belum di save tadi. Ini setelah saya save, lalu kita coba di sini with open tanda kutip kota.txt, tanda kutip r, atau read sf isi sama dengan f.read buka kurung tutup kurung lalu print isi. Nah, jika kita run, maka hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Semarang, Banten, dan Jogja. Outputnya itu sama dengan file txt yang ada di sini. Kita dapat menghasilkan output yang sama hanya dengan menggunakan kode seperti ini teman-teman, tanpa harus menulis ulang print Semarang, Banten, Jogja, dan sebagainya. Lalu di sini kita juga dapat membaca suatu file ya teman-teman. Kita dapat membaca suatu file dengan cara kita mengubah kode R di sini menjadi kode. Kita dapat menulis ya teman-teman. Kita dapat menulis dengan kode W. Itu seperti ini teman-teman. Nah, with open text.txt, ini A di sini artinya append yang akan menambahkan as f.write sama dengan baru apa yang mau kita tambahkan teman-teman. Langsung saja tanpa berlama-lama kita coba with open txt.a, kita push f write, itu kita tambahkan Palembang. Oke, coba kita run. Nah, kita lihat di file kota.txt. Nah, mengapa kata Palembang di sini menyambung dengan kata Jogja teman-teman? Karena kita tidak menambahkan /n yang ada di dalam string di f.write ini teman-teman. Dari itu kita harus menambahkan /n. Sebentar teman-teman. /n. Oke, sebentar. Oke, /n yang ini ya teman-teman, bukan yang ini, tapi yang ini /n dot /n Palembang. Nah, kita coba run. Nah, dia akan menambahkan di baris baru, bukan di sebelahnya, namun akan menambahkan di baris baru Palembang seperti ini teman-teman. Ataupun juga di sini kita bisa ganti menjadi R. Kita ganti di sini menjadi W teman-teman. Lalu di sini kita ubah menjadi N Manado. Oke, kita run. Nah, maka kode W di sini akan mereplace semua kata yang sebelumnya menjadi satu kata ini, yaitu Manado. Yang tadi append kan hanya menambahkan string ke bawahnya ke baris baru, sedangkan yang ini akan menghapus semua string
dan menjadi string baru yang dimana yang kita mau, yaitu Manado. Seperti itu teman-teman. Ataupun juga kita ubah di sini menjadi Palu. Kita run. Nah, maka Manado tadi akan hilang dan menjadi Palu. Namun jika ini kita ubah lagi menjadi A, ini kita ubah menjadi Aceh, nah di sini kata Aceh akan menambah di baris bawah dari kota Palu karena kita menggunakan kode A, yaitu append, bukan write. Lalu ada beberapa tips kita dapat manajemen proyek lokal, yaitu yang pertama, sesuaikan nama file ya teman-teman, pastikan nama file dapat terbaca dengan jelas. Lalu sesuaikan file dengan kategori-kategori yang ada. Nah, mungkin teman-teman dapat mulai mengkonfigurasikannya satu-satu sehingga dapat terkumpul file-file yang sama ataupun file-file yang berbeda. Nah, saat ini kita akan mencoba mengimport library bawaan dari Python, yaitu antara lain os, random, dan time. Namun sebelum itu kita akan belajar apa itu library. Library itu adalah kumpulan kode yang telah ditulis sebelumnya yang berisi function, class ataupun modul dan dapat digunakan kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Fungsi dari library itu yang pertama menggunakan kode yang sudah ada, menggunakan fungsi yang sudah ada, lalu efisiensi waktu dan kecepatan pengembangan, lalu dapat menstandarisasi kode. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung coba saja teman-teman. Di sini saya mau membuat file baru, itu time.py. Kita mau mencoba import time ya teman-teman. Ini saya mau close all. Nah, sini saya mau import time. Jangan lupa kita selalu menggunakan import ya teman-teman. Print halo kamu siapa, kita time sleep 2 detik. Terus kita print aku Adit. Coba kita run ya teman-teman. Halo kamu siapa, lalu tunggu 2 detik, lalu aku Adit. Lalu coba kita run ulang kembali. Halo kamu siapa, aku Adit. Ya teman-teman, seperti itu. Lalu kita juga bisa seperti ini teman-teman. Ini kita mau kita komen dulu. Teman-teman, ini kita komen dulu saja. Di sini kita mau mencoba seperti itu teman-teman. Waktu sama dengan time dot time.
lalu buka kurung, lalu print waktu sekitaran. Ini, oh ya, import time-nya ini tapi ini ya teman-teman, sekitaran. Nah, waktu sekarang menunjukkan Tuesday 25 November jam 2.13. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, saat ini juga kita akan mencoba import random ya, random py. Nah, kita mau import random, mau acak dengan random dan int 1 sampai 20. Oke, lalu print acak. Jika kita run, sebentar teman-teman. Oke, mengapa ini tidak bisa teman-teman? Karena nama dari filenya itu sama dengan nama library-nya. Jadi di sini kita mau mengganti nama filenya menjadi acak. Oke, kita run. Nah, saya dapat melihat 2, 10, 3, 2, 10, 7, 4, 2, 6. Jadi random di sini akan mengacak, kode di sini akan mengacak angka-angka yang kita, rentang angka yang telah kita berikan teman-teman, seperti itu. Nah, lalu kita akan mencoba OS ya teman-teman. Coba OS py, mau import OS. Ini kita mau OS dir perihal. Nah, maka di sini akan muncul folder yang dimana perihal ya teman-teman, yang berisi dapat kita tambah-tambahkan file. Oke, dan kita juga bisa ganti di sini jadi lampiran. Nah, akan menambahkan file lagi teman-teman. Dan di sini kita juga bisa mengecek apakah file tersebut, file kita ini ada, dengan cara kita menggunakan if os add exist. Misal kita mau coba baca py print di sini kita menggunakan ya teman-teman, print file tersedia, else
else, sebentar ya teman-teman, else, apa ini bisa, else, else, print file tidak tersedia. Nah, kita running teman-teman, file tersedia. Karena di sini kita memiliki file baca.py. Namun bagaimana jika kita ubah ini menjadi bulan.py, karena file tidak tersedia karena kita tidak memiliki file bulan.py di sini teman-teman. Nah, jadi dari apa yang telah kita pelajari tentang library time, random, dan os, dapat kita simpulkan bahwa time itu adalah library yang memiliki fungsi operasi terkait dengan waktu teman-teman. Lalu random itu adalah library yang memiliki fungsi untuk dapat melakukan operasi acak. Sedangkan OS atau OS, operating system, itu adalah library yang dapat berinteraksi dengan sistem operasi secara langsung dengan menggunakan import time, import random, dan import OS teman-teman. Nah, saat ini juga kita akan belajar menginstal library pihak ketiga melalui command prompt teman-teman. Di sini kita langsung buka saja command prompt, kita klik di sini pip install Google Trans ini teman-teman. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, di sini library Google Translate telah terinstall dan dapat kita gunakan untuk library tambahan saat kita melakukan suatu coding melalui VS Code ya teman-teman. Lalu kita juga bisa menambahkan library Sensio, tambahkan. Nah, ASCII.io juga telah tertambahkan ya teman-teman. Lalu kita mau tambahkan juga pip install Tinter. Oke, Tinter tidak bisa ya teman-teman karena Tinter sudah terinstall di dalam Python. Nah, mungkin seperti itu saja teman-teman bagaimana cara instalasi tambahan library, lalu bagaimana melakukan run program lokal di dalam VS Code, lalu bagaimana kita mencoba membaca sebuah file txt dan menulis file teks. Lalu kita juga saya telah memberikan beberapa tips manajemen proyek lokal, lalu sudah mencoba beberapa library bawaan yaitu time, random, dan os, maupun juga library pihak ketiga. Dan juga di awal kita telah mencoba menginstal beberapa AI code editor yang dimana akan memudahkan kita dalam proses pembuatan coding. Oke, mungkin teman-teman segini dulu video video penyampaian saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih teman-teman.